Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan channel saya, channel yang selalu membagikan ilmu bagi yang memerlukan, bagi yang nggak memerlukan ya nggak apa-apa, silakan dilihat ya. Nanti bisa komen dari kekurangan-kekurangan saya, karena dari mekanik kampung kayak saya ini serba kurang ya, serba kadang-kadang kurang mengutarakan, kurang jelas, apa ada kekurangan kekeliruan cara menerangkan, apa pengungkapan. Untuk kali ini saya kedapatan ya, di depan saya ini ada CB 150R ya, 150R kayak gini ya. Ini kasusnya aki terus tekor ya. Kata yang punya itu baru diberikan aki ya, akinya baru, jadi aki baru ya. Merek Alkalin, dipakai nggak lama ya, 3 hari 2 hari tekor lagi ya. Nah sekarang kita cek. Yang pertama kita cek bagian sepul ya. Untuk bagian dalam, bagian jalur ke aki ya, ini memang sudah jelas setrumnya kurang ya. Tapi langsung kita cek di bagian sepul ya. Bagian sepul warna kuning semua ini ya. Kita cek. Caranya kita nyalakan. Agak sulit ya. Oh ini perlu di. Oh sudah ya. Sudah mantap. Nah posisi nyala kita tes bagian sepul ya. Ya sepul ini kita tes pakai avometer, atau enggak avometer aja sudah bisa ya. Jadi ini ya kayak gini, ini kita konsletkan ke bodi ya. Nah ini nggak boleh, kita cek satu persatu. Nah ini nggak boleh ya. Nah ini juga nggak boleh. Seharusnya setrum model full wave, 2 fase atau 1 fase maupun 3 fase kayak gini ya, ini nggak boleh keluar setrum sebelum disambung ke regulator, ke kiproknya ya. Nah sekarang kita langsung kita buka apa yang terjadi di dalam sepul ya. Sekarang kita matikan dulu, kita buka apa yang terjadi di dalam sepul. Apa konslet, apa kebakar ya, apa pernah digolong keliru nyambung ya. Kita langsung kita buka. Ini tahanan sini ya. Ya, ini. Tahanan kontrol netral ya. Sekarang kita buka, kita cek apa yang terjadi di dalam sepul. Komponennya ini baru semua, ini sepul baru ya. Tapi kita tidak boleh terkecoh ya. Jadi kita cek aja sepulnya.
Oh ya, seperti masih baru. Ini 10 sudah saya lepas ya. Sekarang kita tes. Kita tes punya ini apa yang konsletnya. Langsung kita kita tujukan pada yang ground ini ya, yang ada ground sama sirinenya. Nanti kalau ada konslet nanti nyala ya. Nyala suaranya ini nyala, bunyi ya. Bunyi kayak gini. Bunyi kayak gini. Ya, loh bunyi. Ini seharusnya nggak boleh ya. Nggak boleh ada nilainya ya. Harus overload. Nah, sekarang kita tes pakai aku yang manual. Aku yang manual juga itu ya nggak boleh gandeng ya. Ya kayak gini. Pakai aku yang manual juga nggak boleh gandeng. Ya ini kan gandeng. Jarumnya gerak berarti gandeng. Nah ini nggak boleh. Sekarang kita cek untuk kekonsletannya. Masalahnya sepertinya sebutnya bagus tapi kok. Nah ini ada Karen ini yang jepat ini. Nah ini ya jepat ini. Ada Karen yang jepat ini ya. Ini yang menyebabkan. Yang menyebabkan tidak bisa mengisi ya ini. Karen yang cepat itu. Kemudian dulunya itu pernah terjadi seperti baut lepas kemudian mengenai bagian Karen ini ya, kemudian Karennya ini akhirnya lepas kayak gini ya. Jadi ini kita bongkar kemudian kita gulung ulang ya. Ini biasanya kalau kayak gini itu sekitar 2 on ya. Sekitar 2 on biasanya. Kita hitung 1 2 dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ya. Jadi nanti kalau gulung itu lewat sini ya. Lewat sini kemudian pokoknya groundnya sini ya. Groundnya lewat sini. Enggak, bukan ground ya. Penghubung awal, putaran awal. Kemudian loncat 3 ya. 1 2 3 3 ya. Kemudian loncat lagi 3 3 3. Kemudian sama 1 2 3. Kemudian sama 1 2 3 ya. Cara gulungnya gitu. Ya, sekarang saya bongkar dulu biar cepat selesai.